Hai, selamat datang di Klik Fit BMB Materi Everyday Memory. Bareng aku Sheryl yang hari ini bakalan jelasin materi ini ke kalian. Disimak ya. Oke, pertama kita bakalan bahas dulu tentang autobiographical memory. Nah, memori autobiografi atau autobiographical memory sendiri merupakan memori yang dikhususkan untuk pengalaman khusus atau spesifik dalam kehidupan kita. Nah, memori ini dapat mengandung memori episodik dan semantik dalam satu memori autobiografi yang sama. Ada dua karakteristik penting dari memori autobiografi. Yang pertama, multidimensional, yakni melibatkan informasi visual, auditorial, penciuman, perasa, pengecap, dan spasial. Dan yang kedua, kita mengingat beberapa peristiwa dalam kehidupan kita lebih baik dibanding beberapa peristiwa lainnya. Nah, autobiographical memory sendiri kan mencangkup memori-memori kita dari kita baru lahir sampai kita udah tua dan bahkan nanti sampai kita meninggal. Nah, di sini kita bakalan bahas memory over the lifespan. Jadi, gimana sih memori kita tuh seiring berjalannya waktu dan di antara fase-fase kehidupan kita tuh gimana gitu kan. Di sini ada 3 hal yang mau aku highlight. Yang pertama ada reminiscence bump, yaitu fenomena di mana memori-memori atau peristiwa yang terjadi di masa remaja dan young adulthood itu lebih gampang untuk kita ingat dibanding memori-memori yang terjadi di fase kehidupan kita lainnya. Yang kedua ada period of childhood amnesia. Ini merupakan fenomena di mana kita cenderung susah untuk ingat memori-memori atau peristiwa yang ada saat kita masih kecil atau kayak usia kita pas 0 sampai 5 tahun. Dan yang ketiga ada period of recency, di mana kemampuan kita untuk mengingat peristiwa yang baru saja terjadi saat belakangan ini itu lebih gampang dibanding kalau kita disuruh nginget-nginget pengalaman kita kayak 8 tahun yang lalu atau 9 tahun yang lalu. Nah, masih lanjut dari pembahasan yang tadi tentang memory over the lifespan. Di sini ada grafik yang semoga mempermudah pemahaman kalian tentang 3 istilah tadi. Nah, garis horizontal dalam grafik menggambarkan umur kita, dan garis vertikal menggambarkan jumlah atau kuantitas memori yang biasa bisa kita ingat. Terus kalau mengacu ke grafik, di sini di usia 0 sampai sekitar 5 atau 6 tahun, itu tuh memori yang bisa kita ingat tuh sedikit banget. Karena ya tadi ada childhood amnesia kan. Terus di usia 20-an itu memorinya yang bisa kita ingat tuh banyak banget. Kayak at its peak, di puncaknya. Nah, kenapa? Ntar bakal kita bahas, tapi intinya secara garis besar adalah karena di 20 tahunan itu kan kita banyak banget yang ngalamin perubahan. Nah, itu yang menyebabkan kita tuh banyak banget ingat peristiwa dari masa remaja kita atau yang adulthood kita. Dan seiring berjalannya waktu, yang berperan itu cenderung recency effect, atau dimana memori yang baru-baru terjadi itu lebih mudah kita ingat dibanding memori-memori yang kita udah alamin kayak 8 atau 9 tahun yang lalu. Oke, buat jawab pertanyaannya tadi, kenapa sih di usia 20 tahunan di masa yang adulthood atau remaja itu terjadi yang namanya reminiscence bump? Nah, ada 3 faktor nih yang kemungkinan berperan dalam pembentukan reminiscence bump ini. Yang pertama ada self-image hypothesis, yang merupakan hipotesis yang menyatakan bahwa remaja dan emerging adulthood merupakan periode di mana kebanyakan orang tuh sedang membentuk identitas dan gambaran dirinya. Sehingga ya dia gampang inget ya, karena kan balik lagi identitas ada hubungannya sama diri kita. Dan kalau kita mengaitkan suatu informasi ke hal yang emang relevan atau hal yang emang kita tahu, itu akan lebih mudah untuk diingatkan. Yang kedua ada cognitive hypothesis. Dalam cognitive hypothesis itu menyatakan bahwa encoding atau penyimpanan informasi itu cenderung lebih baik saat adanya perubahan rapid atau yang banyak banget dalam kayak satu waktu yang pendek. Nah, pada masa remaja dan emerging adulthood itu kan banyak banget ya perubahan ekstrim yang sedang terjadi. Kayak kita cari pekerjaan atau kita dari SMA transisi ke kuliah. Dan hal-hal tersebut kan banyak, most of the time tuh bikin kita gak nyaman kan. Karena kita kayak bakalan butuh adaptasi. Makanya kemungkinan besar kita akan inget memori-memori kita di masa muda. Dan yang ketiga ada cultural life script hypothesis. Nah, hipotesis ini menyatakan bahwa kenapa reminiscence bump itu lebih mudah diingat, karena memori di masa muda kita tuh cenderung
udah ada skripnya sesuai budaya kita. Jadi kayak udah ada tuntutan budayanya untuk usia tertentu. Maka dari itu, beberapa hal ini yang bikin kita mengalami fase reminiscence bump. Nah lanjut, kita bakalan bahas tentang constructive nature of memory. Di sini kita mungkin bertanya-tanya kali ya, kalau misalnya kita merecall suatu memori, apakah memori yang kita recall itu 100% benar, fakta, sesuai sama pengalaman kita, atau ada beberapa gap yang kita isi demi menyambungkan cerita yang mau kita recall itu. Nah, di sini bisa dijawab di constructive nature of memory, di mana menyatakan bahwa memori yang dilaporkan oleh partisipan dikonstruksi berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi, tapi ditambah beberapa faktor tambahan, seperti pengetahuan orang tersebut, pengalaman, dan ekspektasi orang yang bercerita itu. Nah, di sini ada 3 istilah yang mau aku highlight, yaitu yang pertama source monitoring, di mana merupakan proses menentukan asal-usul memori, pengetahuan, dan kepercayaan kita. Yang kedua ada source monitoring error, di mana kita gagal menemukan sumber dari suatu informasi. Misalnya, si Ani ngasih tahu kita kalau buah favorit Budi itu duku. Nah, tapi karena si Joko juga baru ngobrol sama kita, akhirnya kita nganggep bahwa yang ngasih tahu buah favorit Budi itu duku si Joko, bukan si Ani. Nah, itu kan salah ya. Maksudnya kayak yang ngasih informasi itu Ani, tapi kenapa kita bilang yang ngasih itu Joko gitu. Nah, kegagalan dari pointing out siapa yang ngasih informasi ke kita itu yang disebut source monitoring error. Nah, di istilah ketiga ada yang namanya source misattribution. Di sini kita balik lagi pakai contoh Ani, Budi, Joko lagi. Nah, si Ani misalnya cerita ke si Budi kalau kemarin tuh dia keragunan ngelihat monyet. Ternyata kayak 2 jam kemudian teman si Budi ada juga nih cerita selain si Ani ini kalau si dia tuh kemarin juga keragunan ngelihat lumba-lumba. Gue nggak tahu sih di Ragunan ada lumba-lumba atau enggak. Tapi let's just say ada lumba-lumba di Ragunan. Nah, akhirnya pas si Budi ini mau cerita ke si Joko tentang pengalaman liburan temen-temennya, si Budi ini ngira si Ani pergi ke Ragunan ngelihat lumba-lumba dan monyet. Padahal Ani cuma ngelihat monyet dan yang lihat lumba-lumba tuh teman si Budi yang lain. Tapi karena si Budi ini lupa, akhirnya digabunglah 2 memori dari 2 orang yang berbeda, jadi punya 1 orang yang sama gitu. Semoga kalian ngerti ya. Terus lanjut lagi, di sini ada contoh constructive nature of memory. Ada yang namanya cryptomnesia, yaitu melakukan plagiat terhadap hasil kerja orang lain tanpa kita sadari. Misalnya, dulu kita pernah dengar lagu yang enak, kayak beatnya enak, ritmenya enak, segala macem. Terus akhirnya kita mau nyiptain lagu nih, kita gabut, kita mau nyiptain lagu. Nah, tanpa sadar, ternyata tuh lagu yang kita ciptain tuh ritmenya atau beatnya tuh sama kayak lagu yang pernah kita denger. Kayak kita tuh padahal gak sadar kalau itu tuh kayak ibaratnya copas lagu orang. Tapi karena kita nganggep kok ritmenya enak, akhirnya kita jadiin lagu sendiri. Nah, itu yang kadang bikin penyanyi tuh kayak dituduh melakukan plagiat, padahal ya mungkin mereka mengalami cryptomnesia ini secara gak sadar, ngikutin ritme atau beat lagu yang dulu pernah mereka denger. Terus percobaan yang kedua namanya becoming famous overnight experiment. Nah, di sini tuh kayak partisipan dikasih nama-nama random, terus keesokan harinya pas ditanya, mereka kayak bilang, loh kok gue pernah dengar nama ini nama orang famous ya. Padahal enggak, padahal itu nama-nama orang random yang cuma pernah diutarain ke partisipannya aja. Selanjutnya kita bakalan bahas tentang the illusory truth effect. Nah, di sini menyatakan bahwa semakin besarnya peluang suatu pernyataan disebut valid hanya karena seseorang tuh pernah terpapar pernyataan tersebut sebelumnya. Nah, ini tuh mungkin mirip sama propaganda effect. Kayak kita pernah dengar pernyataan A, padahal kita kayak belum cari tahu apakah pernyataan A itu benar, tapi kita kayak ya udah nganggep itu benar aja gitu karena udah ada orang yang pernah ngomongin itu ke kita. Di sini di illusory truth effect ini
bergantung sama yang namanya fluency. Fluency sendiri merupakan kemudahan suatu pernyataan dapat diingat. Nah, fluency ini dapat mempengaruhi penilaian orang lain terhadap pernyataan itu. Terus di sini ada orang yang namanya Bartlett. Dia bertanya-tanya, kira-kira tuh cara orang merecall suatu informasi atau suatu cerita yang pernah mereka dengar tuh apakah 100% sesuai pas mereka dengerin atau udah mereka tambahin pengalaman, pengetahuan dan ekspektasi tertentu gitu kan. Nah, di sini ada percobaan namanya Bartlett War of the Ghost Experiment. Di sini Bartlett itu menyuruh partisipan untuk recall cerita yang dia kasih ke masing-masing orang. Dia menemukan bahwa kebanyakan partisipan tuh menceritakan ulang suatu cerita dengan lebih singkat dari cerita aslinya, mengandung banyak kelalaian dan informasi yang tidak benar, dan cenderung merefleksikan budaya asal partisipan. Next, di sini ada namanya making inferences atau menarik kesimpulan. Panjangnya, making inferences merupakan kemampuan kita melaporkan suatu memori yang dipengaruhi oleh penarikan kesimpulan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kalau misalnya dulu kita pernah pacaran, terus ternyata tuh mantan kita putus gara-gara mantan kita tuh selingkuhin kita. Oke. Terus di masa depan kita lagi mau deket nih sama orang. Tiba-tiba kita tahu kalau misalnya tuh crush kita pernah punya riwayat selingkuh di masa yang lalu. Kayak walaupun udah lama banget, tapi karena kita pernah punya pengalaman traumatis, akhirnya kita menggeneralisasi bahwa semua orang yang pernah selingkuh itu, ya kita gak mau berurusan sama mereka, karena kita takut hal traumatis itu terulang lagi di kita. Akhirnya kita gak jadi deh deket sama orang yang mau kita deketin itu, karena pernah ada pengalaman buruk sama salah satu trait yang dimiliki oleh orang itu. Di sini ada satu istilah yang menarik, namanya pragmatic inference. Nah, ini tuh terjadi saat kita membaca suatu kalimat, membuat seseorang mengharapkan sesuatu yang tidak secara eksplisit dinyatakan atau dimaksud dalam kalimat tersebut. Selanjutnya, kita bakalan ngebahas tentang schemas and script. Nah, kalian masih inget kan yang masalah Piaget dalam hal mendapatkan pengetahuan baru melibatkan skema khusus atau kategorisasi tertentu? Nah, berlanjut dari pembahasan si Piaget itu, kita bisa dapat definisinya nih. Skema adalah pengetahuan seseorang tentang beberapa aspek dalam lingkungan. Misalnya, di rumah makan Padang tuh ada pelayan, ada piring numpuk, ada TV, meja, kursi makan, dan banyak hal lainnya. Nah, hal ini kita dapetin dari mana? Either dari kita pernah punya pengalaman pergi ke restoran Padang, atau kita pernah lihat restoran Padang diliput di TV. Yang penting tuh kita akhirnya ngebentuk skema tentang rumah makan Padang itu sendiri. Yang kedua ada script. Script adalah konsensi kita tentang urutan aksi yang biasa terjadi dalam peristiwa tertentu. Misalnya, urutan kita untuk pesan lauk di tempat nasi Padang itu, ya pertama kita mesen nunjuk-nunjuk nih di layar touchscreen as known as kayak kaca yang ada piring-piringnya di belakang. Terus kita duduk di meja. Habis itu makanan kita dianterin. Terus kita makan, kita minum, kita datang ke kasir, kita nyebut kita makan lauk apa aja, kita bayar, kita keluar deh.